24 jam hari ini, Jembatan Musi 6 akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Jembatan yang dibangun sejak tahun 2017 ini sempat mengalami kemandekan karena kendala pembebasan lahan. Rencananya jembatan ini baru bisa dilalui masyarakat pada 5 Januari nanti. Gemerlap lampu berwarna-warni mewarnai diresminya Jembatan Musi 6 Rabu malam kemarin. Keindahan jembatan yang menghubungkan Jalan Paki Usman di seberang Ulu menuju Jalan Sultan M. Mansur seberang Ilir diharapkan bisa mengurai kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Jembatan yang mulai dibangun sejak tahun 2017 ini sempat mandek karena terkendala pembebasan lahan. Awalnya jembatan ini bisa selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 silam. Kini jembatan strategis tersebut resmi penggunaannya oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu. Dijadwalkan jembatan ini baru dibuka untuk masyarakat umum pada 5 Januari nanti. Fungsional jembatan ini sudah dapat digunakan, namun untuk sementara kita tidak buka untuk umum dulu sampai tanggal 5. Takutnya nanti jadi klaster, apalagi malam tahun baru. Gubernur mengatakan banyak manfaat dari selesai jembatan ini, antara lain mendekatkan kawasan seberang Ilir dan seberang Ulu, khususnya kawasan Kecamatan IB2, Gandus, IB1, dan Bukit Kecil. Jembatan Musi 6 ini nantinya juga akan dipasangi lampu LED. Tugas kita adalah memelihara. Estimasi kita jembatan ini minimal berusia 50 tahun. Tapi usia 50 tahun itu bisa tidak tercapai jika kita tidak pelihara dengan baik. Memelihara bukan hanya mengurangi atau membatasi beban yang melalui jembatan ini, atau harus sesuai kedisiplinan kita untuk membebani jembatan ini sesuai peruntukannya. Jembatan Musi 6 ini adalah jembatan yang menelan biaya hampir 550 miliar. Ini juga sebagai kado kepada masyarakat di akhir tahun 2020 ini, yang mana memang uangnya juga dari masyarakat. Bahwa uang ini murni uang masyarakat Sumatera Selatan. Melalui PAD yang kita terima, kita jadikan APBD dan akhirnya menjadi jembatan ini. Pada akhirnya malam hari ini setelah uji beban dilaksanakan kemarin, kita berani untuk meresmikannya. Sementara itu, Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Haji Dharma Budi menjelaskan, Jembatan Musi 6 memiliki panjang 925 meter, lebar 11,5 meter, kapasitas daya dukung jembatan 10 ton. Umur rencana 50 tahun, jumlah lampu yang dipasang di sepanjang jembatan sebanyak 1.327 bola lampu. Lebih jauh, kata Dharma Budi, uji pembebanan sudah dilaksanakan pada 22 sampai 23 Desember 2020. Saat ini sudah dalam proses pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Reporter Citra Utama, Palfresh.com. Apa yang dilakukan Edi Sudadi selama puluhan tahun ini patut kita jadikan inspirasi. Walau penghasilannya sebagai penggali kubur jauh dari kata layak, namun dia tetap ikhlas bekerja membantu orang. Bahkan Edi menyediakan nisan kuburan gratis bagi ahli musibah yang membutuhkan. Selama 24 tahun, pria berusia 62 tahun yang tinggal di Cidawang, Oku Timur menggantungkan hidupnya sebagai seorang penggali kubur di TPU Trukis Martapura. Sejak kali pertama menjadi pengganti kubur, Edi mengaku sudah ratusan jenazah yang dia makamkan. Ditemui saat membuat nisan, Edi mengaku penghasilannya sebagai seorang penggali kubur jauh dari cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun dia tetap melakukannya dengan tulus ikhlas karena yakin akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi pas-pasan, ternyata Edi juga membuat nisan yang dia berikan gratis untuk meringankan ahli musibah. Modal membuat nisan pun dia rogoh dari kocek sendiri yang berasal dari kumpulannya sedikit demi sedikit. Dijelaskan Edi, nisan gratis tersebut dia buat untuk siapa saja yang membutuhkan, tidak terbatas warga sekitar kediamannya. Saya jadi tukang gali kubur ini sejak tahun 90 pada usia saya 32 tahun sampai sekarang. Dan saya melihat daripada karena setiap hari menggali kubur, jadi tahu kesusahan daripada si ahli musibah.
lama-kelamaan saya terpikir termotivasi untuk membuat ciri ini, dan saya gratiskan tanpa terkecuali, gratis untuk peringatkan daripada ahli musibah. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Polpress.com. Kantor Bupati Musirawas Utara Selasa kemarin didatangi puluhan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musirawas Utara. Kedatangan petugas kebersihan yang didominasi emak-emak ini menuntut janji pemberian seragam dan pelengkapan kerja yang tak kunjung mereka dapatkan. Dengan penuh semangat, petugas kebersihan DLHP Muratara yang didominasi emak-emak menyampaikan unek-uneknya terkait janji pemberian seragam dan perlengkapan kerja seperti sapu yang tak kunjung mereka dapatkan. Soalnya menurut para emak ini, selama ini untuk keperluan tersebut mereka harus mengeluarkan dana pribadi. Seperti disampaikan Yen, orator aksi depan kantor Bupati Muratara, sudah 2 tahun lebih seragam yang dijanjikan belum juga mereka terima dan sampai sekarang belum ada kejelasan. Mereka meminta agar pihak pemerintah Kabupaten Muratara merealisasikan apa yang mereka minta, jika tidak mereka mengancam akan mogok kerja. Selain soal seragam dan peralatan kerja yang tak kunjung didapat, masa juga menyoroti tidak adanya sistem libur Sabtu dan Minggu untuk mereka. Sementara dalam tugas sehari-hari, tuntutan kerja harus tetap dipenuhi. Sementara selama aksi emak-emak ini berlangsung di kantor Bupati Muratara, tidak satupun pejabat menemui mereka, baik pemerintah Kabupaten Muratara atau dinas terkait. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, Polpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Wali Kota Prabu Muli Haji Ridho Yahya melantik 13 pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli belum lama ini. Dalam kesempatan itu, Wako juga menyerahkan 133 SK CPNS untuk formasi tahun 2019 dan minta para CPNS tidak pindah dan tetap mengabdi di Prabu Muli selama 12 tahun. Kepada 13 pejabat fungsional dan 133 penerima SK CPNS Pemkot Prabu Muli, Wali Kota Prabu Muli Insinyur Haji Ridho Yahya MM minta agar bisa bekerja sebaik mungkin, selain memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Ridho menambahkan kepada CPNS yang baru diberikan SK untuk patuh terhadap atasan. Dirinya meminta jangan pindah kalau sudah ditempatkan di Kota Prabu Muli. Kalau aturan Kemendagri 10 tahun, tapi khusus di Prabu Muli 12 tahun baru bisa mengajukan pindah. Ya, kalau dia patuh kali kota otomatis dia melayani masyarakat dengan baik itu. Artinya bukan hanya melayani, administrasi juga. Yang kedua, jadi PNS jangan nak pindah. Kemendagri 10 tahun, kita insya Allah 12 tahun. Sementara Kepala BKSDM Beni Rizal mengatakan, formasi CPNS 2019 sebanyak 133 orang diserahkan SK. Adapun CPNS yang diberikan SK terdiri dari tenaga guru 20 orang, tenaga kesehatan 19 orang, dan tenaga teknis administrasi 94 orang. Pelantikan pejabat fungsional di Dinas Kesehatan sekaligus penyerahan SK CPNS formasi 2019 banyak 133 orang. Ya, alhamdulillah kan lancar. Tadi ada pelantikan 14 tenaga di bidang kesehatan. Itu ada pengaruhnya dengan zona merah atau tidak ini, Pak? Tidak, itu memang kan sekarang ini kan itu kan memang ada wacana dari pemerintah untuk penghapusan jabatan eselon 3 dan eselon 4. Makanya sekarang ini kan ini kan sudah mulai berangsur-angsur kan pelaksanaannya kan lebih dibanyakan jabatan fungsional sekarang. Jadi fungsional itu jabatan sekarang. Ditambahkan Beni, fakta integritas akan ditandatangani di depan Wali Kota Prabu Muli minggu depan. Dalam fakta itu ditegaskan, para CPNS selama bekerja 12 tahun tidak boleh pindah dan wajib mengabdi di Prabu Muli. Fakta integritas itu kaget pas dia selesai ini SK hari ini, mungkin masuk kantor hari tahun 2021, insya Allah tanggal 4, tanggal 5 mereka tanda tangan fakta integritas di depan Pak Wali Kota di kantor. Apa itu isi fakta integritas? Yo intinya kan yo tetap ini mentaati segala aturan undang-undang yang berlaku. Sudah itu yo wajib tidak pindah dari pemerintah Kota Prabu Muli selama 12 tahun. 12 tahun. Yo. Reporter dan juru kamera Andrianto, Polpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Depi, sampai jumpa.